Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Angelia Anggunwardani, Faizatul Mahfiroh, Fatimatus Zahroh, dan Herlinda Listia Murni. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Di sini kami akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan seksual dan aseksual. Yang kedua, perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif secara alami. Dan yang keempat, perkembangbiakan vegetatif buatan. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara seksual dan aseksual. Sistem reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan tanaman atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tanaman agar tidak mengalami kepunahan. Proses reproduksi dapat ditempuh melalui 2 cara, yakni seksual atau generatif dan juga aseksual atau vegetatif. Aseksual dalam reproduksinya tanpa melibatkan fungsi gamet betina dan gamet jantan, sedangkan seksual dalam reproduksinya harus melibatkan fungsi gamet betina dan gamet jantan. Dalam perkembangbiakan seksual melibatkan penyatuan serbuk sari jantan dan sel telur betina untuk memproduksi biji. Sebuah biji tersusun atas 3 bagian, yaitu kulit biji sebagai pelindung biji, endosperma sebagai cadangan makanan, dan embrio yang merupakan calon tanaman. Ketika biji telah dewasa dan berada pada lingkungan yang sesuai, maka biji akan mulai berkecambah. Secara umum, terdapat 2 tipe perkembangbiakan seksual, yaitu isogami dan heterogami. Selanjutnya mengenai perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual adalah salah satu metode reproduksi pada tanaman tanpa melalui meiosis, reproduksi ploidi atau persilangan sehingga menghasilkan keturunan yang merupakan klon dari induknya. Sifat anakan sama dengan induk karena tidak terjadi peleburan sifat. Beberapa tanaman berkembang biak secara aseksual yang mana membuat mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempertahankan populasi. Para ahli hortikultura memanfaatkan sifat ini untuk memperbanyak tanaman dalam jumlah banyak secara cepat. Perkembangbiakan aseksual yang terjadi secara alami adalah membelah diri, sementara metode perkembangbiakan aseksual yang ditemukan oleh manusia adalah seperti mencangkok, stek, kultur jaringan, dan juga lain-lain. Nah, dari penjelasan reproduksi seksual dan juga aseksual tersebut, kita dapat menemukan perbedaan dari reproduksi tersebut. Yang pertama, reproduksi seksual terdiri dari 2 induk, lalu sifat keturunan yang dihasilkan merupakan perpaduan dari induknya. Yang ketiga, mengalami peleburan sel kelamin, putik, dan serbuk sari. Dan yang keempat, calon individu baru berupa biji. Serta kelima, proses perkawinannya dapat dilakukan secara alami. Sedangkan reproduksi aseksual yang pertama terdiri dari 1 induk, sifat keturunannya yang dihasilkan identik dengan induknya. Yang ketiga, tidak mengalami sifat peleburan sel kelamin. Yang keempat, keturunan yang dihasilkan sedikit dan tidak variatif. Dan yang kelima, calon individu baru dapat berupa tunas, akar tinggal, geragi, spora, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam, proses perkawinan harus dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangan generatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan berbiji yang berlangsung melalui perkawinan. Perkawinan ini terjadi melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan terjadi melalui peristiwa jatuhnya serbuk sari ke bagian kepala putik. Ketika penyerbukan terjadi, maka pembuahan akan langsung terjadi. Proses penyerbukan ini terjadi pada bunga. Adapun bagian-bagiannya sebagai berikut. 1. Tangkai bunga, bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. 2. Dasar bunga, bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. 3. Kelopak, bagian yang menyelimuti bunga saat masih menguncup. 4. Benang sari sebagai alat kelamin jantan. 5. Putik sebagai alat kelamin betina. Dalam perkembangan generatif, bunga memerlukan perantara serangga ataupun angin selama proses penyerbukan terjadi.
Terdapat 4 macam cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang dibedakan berdasarkan asal serbuk sarinya. Pertama, penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke bagian kepala putik bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari jatuh ke bagian kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan yang sama. 3. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang tidak satu tumbuhan namun masih satu jenis. 4. Penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang sejenis namun varietasnya berbeda. Saya Fatimah Zahro, saya akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Cara perkembangbiakan vegetatif alami itu yaitu yang pertama menggunakan biji apomiktik, yang kedua yaitu melalui penggunaan spora, yang ketiga yaitu penggunaan bagian-bagian khusus tanaman. Yang pertama yaitu penggunaan biji apomiktik. Biji apomiktik dibentuk langsung dari sel diploid yang mungkin terjadi dari sel induk megaspor yang belum mengalami meiosis sempurna atau dari sel-sel jaringan ovler. Cara apomiktik dapat digunakan untuk mengekalkan klon jeruk yang bebas dari virus. Hal ini dikarenakan virus susah ditularkan melalui biji dan juga kecambah yang tumbuh tersebut dari jaringan vegetatif sehingga sifatnya akan sama dengan induk betina. Pembiakan vegetatif dengan biji apomiktik berakibat seperti pembiakan dengan biji pada umumnya. Pembiakan apomiktik ini juga menunjukkan ciri-ciri juvenile di mana masa pembuahan akan dicapai dalam jangka waktu relatif yang lebih lama daripada cara pembiakan vegetatif lainnya. Yang kedua yaitu melalui spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan, misalnya yaitu tanaman paku. Spora terletak pada kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Saat sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku baru. Yang ketiga yaitu penggunaan bagian-bagian khusus tanaman. Pembiakan vegetatif ini menggunakan bagian-bagian khusus tanaman yang seringkali berupa perubahan batang atau akar. Untuk perubahan batang itu ada umbi, yaitu batang pendek, tebal, mempunyai lembaran-lembaran daging dan bersisik. Contohnya itu terdapat pada tanaman bawang, lili, dan tulip. Selanjutnya yaitu ada corn, menyerupai umbi sehingga disebut juga dengan umbi palsu, tidak berisi lembaran-lembaran berdaging tetapi merupakan suatu batang padat yang mengandung mata dan ruas-ruas. Contohnya yaitu seperti tanaman gladiol dan juga ada bunga coklat. Selanjutnya yaitu ada runner atau stolon, yaitu batang ramping yang tumbuh keluar dari ketiak daun pada dasar tajuk dan menjalar sepanjang permukaan tanah. Contohnya yaitu terjadi pada stroberi dan juga tapak liman. Selanjutnya yaitu ada rhizome, yaitu dahan yang berbentuk tabung yang tumbuh lateral dalam tanah, dapat berdaging, dapat pula ramping, dan pada umumnya kaya akan simpanan makanan. Contoh untuk rhizome yang berdaging itu terdapat pada pisang, jahe, temu-temuan, dan juga ganyong. Untuk rhizome yang ramping serta panjang itu terdapat pada Kentucky bluegrass. Kemudian juga terdapat pada rumput alang-alang. Selanjutnya yaitu ada umbi batang, yaitu batang berdaging dalam tanah dengan beberapa mata tunas. Contohnya yaitu terdapat pada talas daun dan juga kentang. Selanjutnya ada offset, yaitu suatu dahan atau cabang pendek yang tumbuh keluar dari tajuk dan berakhir ujungnya dengan suatu tunas atau sekumpulan daun. Misalnya itu pada pisang, nanas, sorghum, dan tebu. Selanjutnya ada perkembangbiakan tunas adventif yang terdapat pada sosor bebek. Di ujungnya daunnya akan tumbuh tunas adventif yang akan tumbuh akar baru sehingga tumbuh menjadi satu individu baru.
Perkembangbiakan vegetatif yang berupa perubahan akar. Akar yang berdaging disebut juga umbi akar dan berfungsi sebagai penyimpan makanan serta mempunyai tunas adventif. Misalnya yaitu umbi akar, ubi jalar, dahlia, dan begonia. Faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan vegetatif alami, di antaranya itu ada karena faktor suhu, faktor kelembapan, faktor cahaya, dan juga dari faktor hormon. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Jenis perkembangbiakan vegetatif buatan ada 5, di antaranya yang pertama cangkok, yang kedua stek, ketiga menempel, yang keempat mengenten atau kopulasi, dan yang kelima adalah merunduk. Teknik yang pertama adalah cangkok. Cangkok adalah jenis perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Melalui akar tumbuh itu akan tumbuh tanaman baru. Hal ini akan memperbanyak tanaman dengan sifat yang sama dengan indukannya. Beberapa contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan jenis cangkok adalah alpukat, jambu air, mangga, dan sawo. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik mencangkok. Yang pertama adalah memilih cabang atau batang yang tepat, karena cabang yang berkayu tebal, sehat, dan kuat akan mempengaruhi kualitas bibit yang akan didapatkan nantinya. Yang kedua adalah mengkuliti batang tanaman sebelum dicangkok. Yang ketiga, menyiapkan campuran air dan tanah untuk cangkokan. Yang keempat, menempelkan tanah pada cangkokan. Yang kelima, sirami cangkokan dengan rutin. Dan yang keenam, pindahkan tanaman hasil cangkokan. Yang ketujuh, merawat tanaman cangkok dengan baik. Teknik yang kedua adalah stek. Stek adalah jenis perkembangbiakan vegetatif buatan yang menggunakan potongan tubuh tanaman. Beberapa contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan jenis ini adalah rosemary, mawar, lavender, dan singkong. Yang terdapat di gambar adalah singkong. Nah, cara stek singkong adalah dengan cara memotong batang singkong secara meruncing dan membersihkan daunnya. Kemudian ditancapkan di tanah dan dilihat beberapa hari kemudian. Jika tumbuh akar, maka stek tersebut berhasil dan sifatnya sama dengan indukannya. Teknik yang ketiga adalah menempel. Menempel dikenal juga dengan sebutan okulasi. Adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi sendiri adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh tanaman yang dapat dilakukan dengan teknik menempel adalah jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lain. Nah, teknik menempel bisa dilihat seperti pada gambar. Yang pertama adalah memilih mata tunas. Yang kedua, batang pokok disayat kulitnya. Yang ketiga, mata tunas ditempelkan pada batang yang disayat kulitnya tadi. Selanjutnya diikat dengan tali rafia sampai tumbuh tunas nantinya. Teknik yang keempat adalah mengenten atau biasa juga disebut dengan kopulasi. Cara mengenten atau kopulasi adalah menyambung batang dengan keluarga yang sama. Jadi kita bisa memilih dua jenis tanaman yang berbeda, tetapi keluarga. Misalnya terong dengan tomat, durian dengan lai, mangga dengan durian. Nah, teknik mengenten bisa juga dilihat di dalam gambar. Teknik selanjutnya adalah merunduk. Merunduk dapat disebut juga dengan layering. Adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukannya ke tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru.
Syarat tanaman yang dirundukkan adalah berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Perkembangbiakan tanaman dengan cara ini misalnya pada tanaman arbei, stroberi, maupun anggur. Nah, teknik merunduk dapat dilihat seperti pada gambar. Sekian presentasi dari kelompok 2 yang membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.